Hmm. Halo, udah bisa kedengeran Mira? Iya, kedengaran, Bu. Ya maaf ya tadi mati biasa nih. Udah tepuk tangan belum tadi buat Mira? Belum? Udah belum tadi? Ibu suruh tepuk tangan terakhir. GOODGOB, good job, good job. Baiklah, kita sudah ke menu selanjutnya. Bentar ya, ibu setting dulu. Kedengeran suara kipas nggak? Mir, nggak ya? Panas banget, aduh. AC-nya kayaknya kurang ya, jadi harus kipas deket gitu. Baiklah, kita ke materi kita selanjutnya. Udah di download? Enggak. Materi kesimpulan PowerPoint. Udah ya? Baiklah. Simpulan tanggapan, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kemarin kalau kita ngebahas mengenai arti, ciri-ciri, lalu membahas mengenai unsur dan lain-lain, sekarang membahas gimana sih caranya menyimpulkan suatu berita habis kalian nonton berita misalnya mengenai berita kegigihan badminton Indonesia dalam merebut medali emas di Olimpiade, gimana cara menyimpulkannya? Oke, seperti ini. Yang pertama, simpulan adalah biasanya kata-kata terakhir yang kita buat sendiri. Cara menyimpulkannya seperti itu. Agar terlihat lebih mudah, kita baca dulu atau kita dengar dulu beritanya. Lalu, jangan lupa kita langsung ke unsur 5W, 1H atau adik simbanya ya. Itu adalah unsur yang sangat dasar di dalam suatu berita ataupun hal-hal lainnya. Oke, ini nanti kalian bisa baca, Ibu menjelaskan secara cepat ya. Nah, ini tanggapan. Gimana sih cara kita menanggapi suatu berita? Kan nggak berita semua itu tidak ada misalnya satu berita dia belum tentu nih kebenarannya sahih atau tidak, bisa jadi tuh hoax, apalagi di era sekarang ya, di era COVID seperti ini tuh banyak berita berseliweran. Nah, gimana cara kita menanggapinya? Oke, cara menanggapinya adalah tanggapan merupakan sambutan peristiwa, masalah, atau ucapan pendapat. Bisa berupa kritik, komentar, dan yang lainnya. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik dan saran. Kalau kritik biasanya itu suatu hal yang meng mengintimidasi gitu ya, untuk kritik ya, biasanya dia suatu sifat yang mengintimidasi. Kayaknya kamu tuh nggak pantas deh ya pakai misalnya ya kerudung merah, agak-agak jelek gitu. Nah itu biasanya kritikan pedes biasanya. Untuk saran biasanya berhubungan dengan sesuatu yang baik. Kamu tuh lebih cantik deh kalau misalnya pakai kerudung warnanya putih. Nah itu saran biasanya berhubungan dengan yang baik. Kalau sanggahan apa? Sanggahan adalah proses penolakan tetapi dia berkata-katanya baik. Seperti ini misalnya, sebaiknya sih ya, kamu tuh pakai kerudung warna biru aja. Nah, itu hampir sama-sama saran. Atau sanggahan itu bisa sesuatu hal yang tidak setuju. Kayaknya saya tidak setuju deh dengan pendapat kamu yang harus mengharuskan saya memakai kerudung berwarna biru. Nah, itu adalah sanggahan ya. Dukungan itu biasanya sesuatu hal yang pro ya, dan komentar itu ya kalian tahu ya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta dan contoh-contoh yang logis atau logik ya. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju atau tidak setuju. Ini masuknya ke ini, kritik, saran, sanggahan, dukungan, dan komentar. Suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Nah, untuk tanggapan harus objektif ya, bukan subjektif lagi. Baik, next. Nah, ini tanggapan berita nih. Aspek-aspek tanggapan berita yang pertama, balik lagi ke unsur berita. Nah, ini contohnya. Kalimatnya. Isi berita yang saya dengar di televisi sangat jelas, bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan di radio. Kedua, bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas sih buat saya, sehingga pendengar berita mudah memahami informasi. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menulis berita tersebut kurang efektif. Oke,
Di antara ketiga ini, mana yang mendukung, mana yang menolak, dan mana yang memberi sanggahan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ada? Nabil? Ya, Mas. Ya. Kamu bisa menyimpulkan tidak dari ketiga kalimat itu, mana yang kritik, mana yang saran, mana dukungan, juga mana yang penolakan. Nih, Yang mana? sudah ada kan tampilan? Ya. Ya, coba kamu bisa mengidentifikasi nggak, menelaah. Yang mana Bil, kira-kira Bil, menurut pendapat kamu? Nomor satu nih. Nih, yang ibu ini. Nah, nih. Nah, ini apa nih, termasuk apa nih? Komentar, pro, dukung, atau apa? Isi beritanya sih yang saya dengarkan sangat jelas. Bahkan lebih jelas daripada di radio. Itu apa? Sesuatu hal yang apa? Komentar. Komentarnya pro, kritik, saran, atau apa? Pro ya, iya sih, saya tuh lebih suka dengar dari TV daripada radio, cuma audio aja. Kalau TV kan audio visual, baiklah. Kalau yang nomor 2 apa nih, Nak? Bahasa yang digunakan membawa cari berita adalah menyampaikan cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah memahami. Pro juga, atau kritik, saran, sanggahan, pro ya. Oke, nomor 3. Bahasa yang digunakan dalam menulis berita tersebut kurang efektif deh. Bener-bener nggak efektif, bertele-tele, nyebelin, berbelit-belit, sehingga pembawa acaranya kesulitan. Nah, kira-kira itu apa? Kritik. Kritik. Gak pintar ya. Next-nya ya. Oke. Nih, ini adalah kata, tinggal berapa menit lagi nih? Remind, oke, 9 menit lagi bisa lah ya. Untuk kata kuncinya, teks, melaporkan, peristiwa, fakta aktual. Ini yang harus kalian pegang teguh di dalam pembelajaran berita. Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang tidak bisa dianulir. Anulir apa tuh? Tidak bisa diganggu gugat ya. Pokoknya teks, melaporkan, peristiwa, fakta, dan aktual. Nah, pahami unsur-unsur berita sangat penting dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu. Misalnya gini, kalian habis nonton berita, ditanya nih sama teman, tadi berita gosipnya apa sih? Oh iya nih tentang artis ini gitu ya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya. Nah, dicor-cor atau gini. Tujuannya adalah komunikatif, maksudnya memberikan informasi yang akurat dan aktual ya. Nah, ciri khusus berita yang tadi fakta, bukan opini atau ngarang atau berupa perasaan. Aktual itu viral, objektif itu adalah sesuatu hal yang pasti, tidak bisa dirubah-rubah sama sekali, bukan perasaan, tapi sesuatu hal yang memang sudah dipastikan kebenarannya. Dan alurnya berupa berurutan atau kronologis ya. Nah, ini strukturnya, ada kepala, ada badan, ada ekor. Nah, judul berita, ini langsung dilihat di sini aja. Kita menggunakan piramida terbalik. Misalnya di sini judulnya adalah, misalnya di sini judulnya adalah kemenangan ganda campuran Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020. Kepala beritanya itu biasanya berisi mengenai apa yang akan dijelaskan atau adik Simba. Untuk tubuhnya ini berisi mengenai bagaimana. Kalau ini berisi tentang apa, siapa, nah untuk yang tubuh bagaimana. Jadi di sini adalah unsur yang sangat-sangat penting. Kepala itu sangat-sangat penting atau paling penting, untuk tubuh berisi yang penting dan ekor kurang penting. Seperti itu. Dan Ibu sudah jabarkan untuk yang, nah lihat di sini. Judul itu adalah kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Dalam teks berita, judul biasanya memuat kejadian yang akan dibahas. Yang tadi ya judulnya. Lalu teras berita adalah bagian yang penting dalam berita, terletak pada paragraf pertama.
untuk tubuh adalah inti dari berita dan merupakan kelanjutan dari literas, dan untuk ekor adalah biasanya bagian penutup saja pada berita tersebut ya. Baiklah, untuk pembahasannya cukup sampai di sini ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup? Cukup. Baiklah, lanjut saja. Ini sudah tinggal 6 menit lagi. Kamu lihat tugasnya di situ, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu untuk tugasnya. Oke. Sebentar ya, Ibu lagi cek tugas. Oke. Sudah tampil belum tugasnya? Nah, Brenda ada di Moodle nggak? Sudah bisa dilihat? Oke. Untuk yang pilihan ganda. Oke, satu lagi. Ini. Ya. Nah, ini. Soal pertama ya. Ini ada video, kamu simak dan jawab pertanyaannya. Di dalam jawab pertanyaan, gunakanlah soal dulu. Misalnya ditanya adalah tuliskan dan sebutkan unsur-unsur. Nah, yang kalian harus jawab adalah nomor 1 misalnya. Unsur berita, perhatikan EYD-nya ya. Unsur berita dalam berita di atas adalah titik, masuk kamu sebutin. Apa? Itu beri pertanyaan. Buatlah pertanyaan gitu ya, sesuai dengan nomor, titik komanya diperhatikan, kapitalnya diperhatikan. Seperti itu saja, sisanya hanya variasi soal biasa. Baiklah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Baik. Untuk soalnya gimana, Bu? Soalnya dikerjakan sekarang dan Ibu bisa nilai nanti malam, paling lambat mungkin jam 5 sore. Nah, jika masih banyak yang nilai yang dibawa ke KM, tugas akan dilanjutkan besok. Jadi tugasnya selama 2 hari itu aja ya. Jika masih ada yang salah, jadi tugasnya tidak nambah lagi seperti itu. Jadi dipastikan jawab dengan benar ya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Berilah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Coba. Alfi atau Seva. Kesimpulan saja. Apa sih yang sudah dibahas? Kesimpulan tadi. Fatir, di kesimpulan Fatir. Kesimpulannya tadi mengenai tentang teks berita, ciri berita, unsur berita. Yang baru? Struktur? Yang baru struktur berita ya, Bu. Yang Ibu kasih PowerPoint-nya ke kamu, tinggal di-download aja, wajib bukunya. Terus apa lagi? Kesimpulan? Teks berita, kesimpulan.
Cara menanggapi Tak. Oke, untuk yang strukturnya itu piramida kebalik, isinya ada apa? Judul, teras, tubuh, dan yang paling tidak penting adalah ikan ada apanya? Apa, Tir? Yang paling Ekor ya. Oke, ekor. Sirip. Sirip. Ekor. Oke. Dan tugasnya dikumpulkan kapan, Mira? Sampai nanti jam 5 sore. Oke, Ibu nilainya kapan? Ibu koreksi kapan? Malam. Terus kalau misalnya besok masih ada yang nggak ke KM, tugasnya dilanjut? Besoknya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Amin. Terima kasih yang udah open kamera ya. Nilainya itu plus. Kalau yang nggak open, yang gimana mau plus. Baiklah, kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu yuk. Mira dipimpin. Ayo, 1 minute. Harus cepat, flash. Itu ya Bu ya. Setelah makalah di an'amta alayya wa ala walidayya. Amal solihan tarduhu wa adkhilni bi rahmatika Solihin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Salam.